assalamualaikum. Kembali lagi bersama Mbak Septi di podcastnya Palkomtek Prabu Muli. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas-bahas lagi nih tentang kegiatan sekolah, tentang Gen Z, tentang Ramadan. Itu bersama perwakilan Prohis dari SMK Negeri 1 Prabu Muli. Pasti kalian bakal kenal kan sama orangnya. Sebelum kita lanjut ke perkenalan nih, Mbak Septi mau kasih tahu info dulu kalau promo Ramadan itu sisa 3 hari lagi. Jadi buat si Gen Z di rumah sana yang mau dapatkan promo Gen Z belajar berbagi dan berkembang di Palkomtek itu sisa 3 hari lagi. Jadi buat kalian mau daftar buruan ayo datang ke outlet Palkomtek yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28D di sebelah Pegadaian. Pasti kalian tahu, oke? Selanjutnya kita perkenalan dulu nih sama kakak-kakak ganteng kita. Halo, Dek. Halo Kak. Oke, kita boleh perkenalan dulu ya sama Palkomster di rumah. Halo semuanya, kenalin nama saya Zaiparan Aditya Ramadhani dan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Muhammad Fajri Ramadan. Oke, jadi Jepran dan Fajri. Kalau boleh tahu panggilannya apa nih biar Mbak Septi muda nanti manggil gitu. Kalau dari Zaiparan sendiri itu panggilannya macam-macam, Mbak. Wow, macam-macam, banyak berarti ya. Iya, pertama itu biasanya kalau panggilan di rumah biasanya dipanggil odeng. Odeng Mungkin itu agak unik ya. ada agak unik. Odeng itu makanan Iya, ya. odeng itu makanan Korea kan. Makanan Eh, Korea. Kalau dari teman-teman sekolah itu biasanya manggil Zaiparan. Jepran. Ada yang manggil Adit nggak? Kalau Adit itu biasanya orang-orang terdekat aja. Terdekat. Kalau orang yang baru kenal biasanya Jepran. Iya. Oke, jadi ini mau dipanggil apa nih, Jepran atau Adit? Biar lebih mudah mungkin Adit aja. Adit, Iya. lebih enak Adit. Oke, kalau yang sebelahnya nih Fajri, panggilannya siapa nih? Kalau saya nggak terlalu banyak macam Mm-mm. sebenarnya. Ada 2 macam, 3 Tiga. macam. Yang pertama itu untuk panggilan di sekolah atau sering biasa di luar, Mm-mm. saya sering dipanggil Fajri. Dan untuk di rumah saya dipanggil sama orang tua atau sahabat atau keluarga yang lain, saya dipanggil Uda. Udah, karena Uda itu orang Padang kah? iya, orang Oke. Padang. Dan untuk teman terdekat atau istilahnya sahabat saya memanggil saya itu dengan panggilan Tarjun. Tarjun. Wah, itu apa ya artinya Tarjun? Emang panggilan temen Iya, panggilan teman. tongkrongan gitu? Iya, Oke. Ya, jadi ini mau dipanggil apa? Udah atau Fajri aja. Fajri? Oke. Jadi kita hari ini kedatangan Adit dan Fajri. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih. Sebelumnya Mbak Septi mau tanya dulu nih. Kalian asal sekolahnya dari mana nih? Mungkin Zaiparan yang mewakilin ngomong. Oke. Kami dari SMK Negeri 1 Kota Prabu Muli, perwakilan dari Rohis. Rohis. Oke, kalau Mbak Septi mau tahu Rohis itu apa sih? Berperan penting apa sih kalau di sekolah? Kalau Rohis sendiri itu memiliki arti ataupun kepanjangan rohani Islam. Mm-mm. Dari namanya sendiri kita sudah tahu bahwa Rohis itu berperan penting dalam hal agama dalam sekolah. Mm-mm. Itu kalau Rohis itu kegiatannya apa aja sih? Lebih menghandle kegiatan apa? Untuk Rohis sendiri itu kegiatannya banyak, tetapi yang lebih umumnya untuk kegiatan di sekolah itu yang pertama itu kegiatan yasinan bersama. Itu dilakuin tiap hari Itu atau tiap Jumat? 1 bulan sekali setiap hari Jumat. Oke, itu bareng-bareng sama siswa-siswi yang lain ya? Satu sekolah bareng Oke. guru juga. Terus apa lagi nih? Kalau untuk kegiatan Rohis yang di luar dari sekolah itu mungkin ada dari proker-prokernya, Mbak. Kayak yang kemarin aja proker yang baru kita lakuin itu proker bagi-bagi takjil di bulan Ramadan. Itu sama kayak OSIS juga nggak? Atau pisah nih Rohis atau mereka kayak barengan gitu, kerjasama? Kalau di sekolah dibagi jadi beberapa organisasi, Mbak. Jadi ada organisasi OSIS, organisasi Rohis, dan juga organisasi PMR. Jadi untuk ketiga organisasi tersebut memiliki bidangnya yang masing-masing. Beda-beda Jadi tentunya ya. iya. Oke. Nah, terus si Adit ketuanya ya? Iya. Oke, Adit sudah berapa lama nih menjabat jadi ketua Rohis? Kalau Adit sendiri itu menjabat sebagai ketua Rohis baru-baru ini sih. Baru sudah ada beberapa bulan? Kalau beberapa bulan udah ada. Oke. Apa sih pertama kali Adit pengen tiba-tiba aku mau mencalon jadi ketua Rohis? Apa yang di pikiran Adit? Kalau ingin menjadi ketua Rohis tuh awalnya nggak kepikiran sih, Mbak. Tapi karena ya emang udah takdirnya, terus juga
pilihan teman-teman juga. Oke, Jadi itu emang tertarik dari diri sendiri mau ikutan rohis atau ajakan temen? kalau untuk masuk organisasi rohis itu sendiri itu emang dari kemauan diri sendiri. Emang dari SMP udah ikut. Oke, jadi memang dari SMP sudah jadi rohis ya? Iya. Oke, kalau bulan puasa nih, kita sudah bulan puasa nih. Kalau bulan puasa itu biasanya rohis mengadakan agenda apa aja kalau bulan puasa? Kalau di bulan puasa ataupun di bulan Ramadan itu rohis memiliki tepatnya di bulan ini tuh rohis lagi banyak-banyaknya proker nih Mbak. Salah satunya yang Zebran omongin tadi atau Adit yang ngomongin tadi, kita baru aja ngelakuin proker bagi-bagi takjil di bulan Ramadan. Oke, itu kemarin kapan bagi-bagi takjilnya? Itu hari apa Pak Jadi? Hari Sabtu kemarin. Oh, Hari Sabtu kemarin. Iya, baru-baru ini. Oke, terus apalagi itu kegiatannya? Ada bukber bersama nggak? Oh iya, kan kemarin tuh kan proker kita itu bagi-bagi takjil sekaligus bukber bersama keluarga Rohis Kansa. Jadi dihadiri oleh dari angkatan 1 sampai angkatan sekarang. Alumni juga nggak? Iya. Alumni juga. Berarti itu tuh apa tuh namanya bisa dibilang termasuk proker tahunan. Jadi, ya memang dilakukan setiap tahun kan, karena bukber juga nggak tiap bulan, caranya tiap tahun. Terus kalau apalagi nih, ada pesantren kilat nggak? Kayak lomba-lomba gitu. Kalau pesantren kilat itu ada. Ada. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih di sekolah? Kalau di sekolah kita lebih ke ulangan sih Mbak. Lagi Kita ulangan sekarang. Ulangan, ya. Oke, berarti pesantren kilatnya sudah selesai atau belum dimulai? Kalau pesantren kilat sendiri itu baru dilaksanain 1 pekan kemarin. Oh, jadi sudah selesai. Ya. Sekarang tinggal kemarin happy ya karena pesantren kilat. Ya. Sekarang lagi pusing mikirin ujian. Mana puasa lagi ya. Oke, kalau boleh tahu Adit sama Fajri ini kelas berapa? Kalau Adit itu kelas 11. Kalau Fajri? Kalau saya sama aja sama dengan Adit. Oke. Yang membedakannya itu jurusan. Beda jurusan. Kalau Adit lebih pilih jurusan apa? Kalau Adit itu jurusannya TKR atau teknik kendaraan ringan, lebih ke apa namanya? Mesin ya? Mesin mobil. Kalau si Fajri? Kalau saya di sekolah itu namanya teknik sepeda motor atau disingkat TSM. TSM itu lebih ke mesin sepeda motor. Oh, jadi beda ya? Iya. Oh, kenapa sih tertarik ambil jurusan itu? Dari Adit dulu nih. Kalau yang pertama itu awal-awal lebih ke iseng-iseng sih Mbak. Lo iseng dulu, mikir nggak kalau ambil jurusan ini nanti tamatnya mau ngapain ya? Gitu. Ada nggak? Ada sih awal-awal kalau lebih ke tujuan masuk SMK-nya sih Mbak. Karena kan kita ya semua orang pasti bisa lebih memilih SMK itu karena mau bekerja. Cepat kerja ya. Yeah. Oke, kalau TKR itu lebih ke apa sih belajarnya? Kalo lebih banyak praktek nggak? Kalau TKR itu sendiri lebih ke apa namanya lebih ke mesin-mesin mobil. Itu apa aja yang perlu, misalnya remnya gitu ya? Iya banyak sih Mbak kalau yang dipelajarin itu. Terus juga kita ya lebih ke praktek daripada teori. Oke, jadi lebih banyak praktek. Yeah. Itu kalau misal mau bantu benerin motor juga bisa nggak kalau TKR? Tergantung orangnya Mbak. Tergantung. Yeah. Dipelajarin juga nggak ya? Berarti belajari tentang mobil aja gitu? Tapi kan kita itu mesin mobil itu lebih lengkap daripada mesin motor. Jadi rata-rata orang yang bisa benerin mobil udah pasti bisa benerin motor gitu. Oke. Tapi memang kalau laki-laki SMK itu banyak ambil TKR, teknik-teknik ya. Yeah. Oke, kalau Fajri gimana sih mau ambil TSM itu? Kalau saya TK? TSM. Ya benar ya berarti. Ya, benar. Kalau awal-awal itu ayah saya pernah bilang, saya kan termasuk yang tidak mampu ya Mbak ya. Saya pernah mau masuk SMA dan lalu ayah saya bilang ini sama saya, kalau mau masuk SMA kalau kerja itu susah dapatnya. Karena asli ya, kalau mau lebih mudahnya masuk kuliah dan harga masuk kuliah itu pasti mahal Mbak ya. Dan kata ayah saya menyarankan saya, kamu kalau bisa tamat sekolah harus punya skill atau bisa mempunyai ilmu agama yang lebih tinggi. Maksud dari mempunyai ilmu agama yang lebih tinggi, masuk ke Mbak, Madrasah Aliyah. Iya. Ya, pokoknya itu Mbak ya, madrasah Mbak ya. Dan SMK, karena SMK itu kalau sudah tamat sekolah bisa
bisa melanjutkan jenjang ke kerja, dunia kerja. ya. Dan alasan saya memilih teknik sepeda motor ini Mbak, karena saya sudah mempunyai hobi ya, sering ikut Bongkar-bongkar motor. ya, betul. Atau merusak motor. Awal-awalnya memang merusak Ya. Lama-lama bisa ini ya, bisa, benerin. ya, Dari bongkar jadi benerin. betul. Oke, kalau boleh tahu Fajri ini anak berapa dari berapa saudara nih? Saya anak ke pertama dari 5 bersaudara. 5 bersaudara, berarti ini ya patokan dari adik-adiknya ya. Betul Mbak. Oke, cewek semua atau cowok semua nih? Cewek 2, cowok 3 Mbak. Oke, kalau si Adit anak berapa nih? Kalau Adit kebalikan dari si Fajri. Anak kelima. Ya, anak kelima dari 5 bersaudara. Oh, jadi ini apa? Tunggal. Kepala Ini dan bungsunya. ini buntutnya ya. Oke, terus apa lagi kita bahas nih? Nah, kalau bulan Ramadan ini kalian itu lebih ke apa sih, ngelakuin kegiatan apa sih? Atau tidur terus atau ada kegiatan lain gitu? Dari Adit boleh. Mungkin dari Adit dulu. Kalau kegiatan pribadi ya Mbak, di bulan Ramadan ini lebih ke memperbanyak tadarus. Ya, karena kan- Alhamdulillah. Iya. Terus juga ya di apa namanya? Kan seperti yang kita tahu di bulan Ramadan kan pahala dilipat gandakan. Jadi kita lebih memperbanyak kegiatan yang positif. Iya, banyak-banyak beribadah, berdoa, ya kan, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalau bulan puasa lupa lagi nggak? Menjauh lagi nggak dari Allah? Enggak lah ya. Tapi kalau belum puasa itu lebih kayak dilipat gandakan aja ya. Iya. Kalau si Fajri apa aja sih kegiatannya? Kalau sekolah ini masih sekolah kan ya? Dari Senin sampai Jumat kah sekolahnya? Iya. Oke. Kalau dari misalnya kayak jam sekolah terus pulang sekolah ngapain? Kalau pulang sekolah itu biasanya saya ke masjid Mbak. Masjid. Bantu bersih Mbak. Karena Sampai saya- sore. Nah, Sampai sore. enggak. Sampai Enggak. zuhur. Sudah zuhur, saya pulang ke rumah, saya tidur Mbak. Ngantuk ya. Iya. Terus bangun lagi pas asar. Lagi pas azan asar. Oke, kalau Azan maghrib. kirain bangun azan maghrib kan tiba-tiba langsung minum. Ya. Setelah sholat asar itu saya pergi ke rumah bantu ibu saya memasak-masak Mbak. Karena sudah hampir setiap hari alhamdulillah saya mempunyai rezeki untuk membagi-bagi Takjil, masjid, jadi Mbak. masak sendiri. Iya. Oke. Terus kalau ngabuburit suka nggak kalian? Kalau dari Adit sendiri biasanya ngabuburit itu untuk nyari apa menu buka puasa untuk buka orang di masjid. Jadi lebih ke beli buka puasa itu bukan buat sendiri Mbak. Jadi jadi langsung untuk iya, masjid, orang jadi di masjid, beli banyak buat gitu ya. buka bersama ya. Jadi lebih sering buka di masjid nih. Kalau pertama-tama itu pecahin buka puasanya di rumah. Habis itu Nanti langsung ke masjid ya. sholat, Buka puasa cicip bareng lagi. cicip Iya. dikit makanan masjid. Oke, kalau ngabuburit biasanya rumahnya di mana dulu nih, Mbak Septi mau tanya. Rumahnya di mana dulu nih, Adit? Jauh nggak dari alamat Palkomtek? Kalau Adit itu nggak jauh sih Mbak. Di sinilah di apa di TK Laras Perendai maju dikit di dekat Es Putar Arjun. Oke, Mungkin Mbak kalau nggak tahu. Kalau si Fajri Kalau saya jauh nih Mbak. jauh di mana? Lokasi saya di Campai Mbak. Oh, Cambai. Tadi pergi barengan nggak? pergi bareng. Pergi bareng. Jadi siapa yang jemput? Jemput si Fajri jemput Adit atau Adit jemput Fajri ke Cambai? Si Fajri jemput Adit. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong bulan Ramadan nih, hal apa sih yang kalian rindu? Kalau dari Adit sendiri di bulan Ramadan itu yang paling Adit rinduin ya tadarusan bersama di masjid. Tadarusan ya. Iya, karena kan Beda ya vibes itu apa sih suasananya ya. vibes Ramadan sama vibes vibes-nya. hari biasa tuh emang beda. Mbak. Beda banget. Terus juga ya kan tiap malam tuh kan di masjid dekat rumah tuh sering ngadain kegiatan tadarus bersama setelah tarawih. Jadi kita tuh sesudah sholat tarawih langsung tadarusan di masjid rame-rame. Oke, berapa jam itu biasanya? Kalau untuk waktu itu nggak nentu sih Mbak, lebih ke kalau udah selesai ya udah. Itu kalau sekali tadarus 1 juz gitu atau enggak? Kalau sekali tadarus biasanya 1 juz atau lebih. Oke, bangunin orang sahur enggak? Enggak, jarang Enggak, ya. jarang. Kalau awal-awal Saya udah pernah sekali Mbak. pernah.
Perasaan kalau di daerah rumah Mbak ya cuman hari pertama orang bangunin sahur, setelah itu nggak ada lagi. Ya soalnya kalau ngebangunin orang sahur tuh kadang-kadang respon orang tuh beda-beda Mbak. Iya. Ada yang marah, Ada yang nerima, ada yang marah. ribut banget gitu ya, masih mau tidur. Orang bisa Tapi bangun seru sendiri kan ya. Iya. Tapi kan seru ya. Pernah sih, tapi di puasa pertama kedua aja deh kalau di daerah rumah Mbak. Mungkin jauh ya, mereka ya males kali malam kan. Iya. Terus kalau Mbak mau tanya nih, momen yang nggak pernah dilupain kalau di bulan Ramadan tuh apa? Misalnya yang tahun-tahun kemarin tuh ada apa tuh, kejadian apa, atau ada apa sih momen yang tak terlupakan sampai sekarang di bulan Ramadan, bukan tahun ini aja sih, tahun kemarin boleh apa? Mungkin dari Fajri dulu. Kalau dari saya itu momen yang tidak terlupakan itu kami di saat bulan puasa kami sering melakukan olahraga bermain bola Mbak setiap sore Mbak. Sama keluarga kah? Sama siapa? Sama Teman-teman. Oh. Iya. Haus nggak itu main Tentu olahraga? saja haus Mbak. Itu jam berapa tuh Sesudah biasanya? asar sambil menunggu buka Mbak. Oh, keringat-keringatan tuh. Iya. Nanti pulang-pulang langsung minum. Tetapi sekarang teman-teman udah nggak tahu lagi gimana. Oh, pasti karena udah dewasa kali Iya, ya, sudah kayak SMA, mungkin ada yang SMA-nya di luar kota, Iya, ada yang di luar bubar. kota. Masa kecil tuh memang paling dirindu kalau Iya, sekarang ya. Betul, Mbak. Kayak pengen balik ke masa kecil, tapi pengen dewasa juga. Masa-masa sebelum kenal gadget. Kayak Mbak aja sih kalau masih kecil nggak megang HP tuh. Seharian main di luar. Sampai-sampai sudah azan maghrib pun masih di luar. Memang sih mainnya tuh di depan rumah ya, tapi Iya. kayak nggak mau pulang gitu. Kalau pulang minum doang nggak sih? Ya nggak, pulang makan minum pergi lagi. Tapi kalau sekarang sudah banyak di rumah aja ya, main HP, scroll sosmed, TikTok. Itu juga karena efek dari gadget. Apalagi semakin apa sih, zaman sekarang ini semakin beda. Gen Z sekarang tuh bukannya kayak menghabiskan waktu di luar bersama teman, menghabiskan kayak belajar bareng ya, kayak main Iya. guru-guruan atau apa, itu lebih ke gadget kali ya. Lebih ke sudah, kalau kumpul pun juga sibuk sama HP masing-masing, ya nggak ada kayak ya cerita-cerita lah, sharing-sharing tuh. Terus apalagi yang mau Mbak Sep tanyain ya, menurut kalian nih, kalian sudah tahu berapa lama nih kalau ada Palkomtek di Prabu Muli? Sudah baru tahu sekarang diundang podcast atau sudah tahu lama? Kalau dari Adit sendiri, jujur aja baru tahu ini. Baru tahu ini. Iya. Oke. Kalian tahu nggak sih Palkomtek ini itu apa? Pernah dengar dari teman-teman katanya tempat les. Iya, jadi kalau Palkomtek ini tempat pelatihan khusus komputer dan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nanti mau pengen nambah skill komputer kan, untuk di peluang kerja nanti bisa ambil di Palkomtek. Nah, menurut kalian kalau skill komputer sekarang penting nggak untuk generasi Gen Z sekarang? Pastinya sangat-sangat penting, Mbak. Sangat penting, apalagi Iya. di dunia kerja sekarang nih kan ya, Iya, selalu berhadapan sama laptop, Iya. komputer, media dunia online, IT. dunia IT. Kalau di SMK belajar juga nggak IT, kalau biarpun Kalau di jurusannya SMK, bukan manajemen atau apa ya? Kalau untuk sekarang karena kami udah kelas 11, Mm-mm. kami udah sibuk untuk ngurusin magang. Magang ya, Iya. mau praktek. Kalian ini nggak sih mau magang bulan Juli nggak? Ya, Beda. rata-rata hampir sama semua Kak. Oke. Tetapi yang membedakannya adalah tempatnya Kak. Kemarin juga sudah ada sih yang ngajuin dari SMK 1 mau magang di sini. Itu periode Juli sampai Desember katanya. Nggak tahu dari, mungkin kelas berapa sih yang magang tuh biasanya, kelas 11 atau ke 12? Kalau untuk magang itu dari kelas 12. 12 baik. Iya. Itu berapa bulan sih kalau paling lama magangnya? Nah, tahun kemarin itu kan ketentuan magang itu cuma 3 bulan lebih lah, ya kan? 4 bulan. Nah, sekarang itu karena mungkin kurikulum merdeka ya, Mbak. Kita itu magangnya dirubah menjadi 6 bulan. 6 bulan jadi Sedikit agak lama. oke, jadi setengah tahunnya di tempat magang, Magang, setengah iya. tahunnya di sekolah. Oke, nah untuk kedepannya nih, cita-cita kalian apa sih? Adit dulu nih, Adit atau mungkin- Fajri? Tadi dulu sih, Kak. Oke, Adit Kalau- dulu deh. Kalau dari Adit sendiri itu pengennya jadi polisi atau enggak,
abdi negara. Amin. Kalau si Fajri? Kalau saya dari kecil itu berubah-ubah nih Kak. Memang. Dari kecil polisi, ketika udah besar gini Kak, apa adanya lah. Apa adanya. Tapi dalam hati udah tertanam saya mau menjadi pengusaha yang sukses Mbak. Amin. Oke, kalau tamat sekolah mau lebih ke kerja atau mau nyambung pendidikan lagi? Mungkin kalau dari Adit sendiri itu udah kepikiran mau langsung kerja. Kalau udah ada loker lah. Iya. Pokoknya kerja apa aja yang penting kerja dulu ya, cari pengalaman. Jangan kayak langsung mau aku mau langsung jadi manajer. Enggak lah ya, kan pasti kita dari rendah dulu. Oke. Menurut kalian doa orang tua itu sangat penting gak sih, peran orang tua dalam kesuksesan kalian, masa depan kalian sekarang? Sangat-sangat penting. Sangat penting. Boleh nggak sampein ke orang tuanya kalau kalian itu sayang sama orang tua? Tapi pasti kalian gengsi kan kalau ngomong langsung, ya nggak? Nah, sekarang ngomong di kamera aja. Mungkin nanti orang tuanya nonton kan lewat beranda TikTok, FB gitu. YouTube. Mungkin dari Fajri dulu. Oh iya. Oke, atau kayak ada, boleh deh nanti sebelum kita kirim pesan-pesan buat orang tuanya, kita kayak nanya dulu deh Mbak. Ada momen apa sih yang bikin kalian sedih kalau melihat perjuangan orang tua sekarang nih demi masa depan anaknya? Ada nggak cerita sedih tapi kalian kayak malu ngomongnya, atau kayak aduh aku masih sekolah belum bisa nih mau bantu orang tua? Coba. Pastinya. Kalau dari Adit sendiri tuh sedih kalau melihat orang tua lagi bangun malam terus langsung berangkat kerja kan, dari malam sampai sore. Dia pergi gelap, pulangnya gelap lagi, kasihan kadang ya. Terkadang ada di benak pikiran tuh pengen bantu, tapi ya posisi kita sebagai masih sekolah kan, jadi fokus ke sekolah dulu. Jadi ya kalau dari Adit sendiri tuh, untuk kan kebanyakan remaja-remaja sekarang nih Mbak, banyak yang nggak mikirin nih apa namanya yang diberikan sama orang tua mereka. Jadi mereka kayak ya pura-pura ini aja, nggak tahu gitu pengorbanan dari orang tua mereka. Ya. Mereka masih aja kayak tawuran dan lain-lain. Iya tuh apa ya kan? Kalau menurut Zefran sendiri itu, kalau menurut Adit sendiri itu nggak bagus sih. Nggak ada kepikiran sama sekali untuk berbuat kayak itu. Karena ya seringkali ngelihat pengorbanan orang tua itu ya sedih lah. Apalagi kalau misalnya kita ada butuh bayaran nih, terus mau minta ke orang tua tapi kayak takut memang sih orang tua tuh bisa ngasih tapi kita yang nggak enak ya. Nggak enak kayak ada nggak ya uangnya. Kan pasti kita mikir gitu, karena yang dihidupin kan bukan kita sendiri ya. Ada adik-adik, ada kakak, apalagi ya kalau memang dia belum berkeluarga, belum kerja juga kan, pasti masih jadi tanggungan kedua orang tua kita. Kalau Fajri sendiri gimana? Kalau saya bingung ya sebenarnya. Kita bingung juga kalau ngomongin orang tua ya, mau ngomong dari mana, karena peran orang tua itu nggak ada habisnya, dan kebaikan orang tua itu nggak ada habisnya. Terus juga kalau ngomongnya depan kamera agak malu sih Mbak. Nggak apa-apa kan, nggak ada orang tua. Kalau ngomong langsung, justru kalau ngomong langsung lebih enak, tapi nggak bisa nggak sih, kalau pasti nangis. Benar. Nggak bisa kayak ngomongnya tegas, nggak bisa, pasti langsung mewek. Apalagi tiap kan bulan Ramadan Mbak, identik dengan maaf memaafkan. Iya, apalagi pas mau di Lebaran. Abis sholat ya. Abis sholat kan pulang tuh, biasanya pulang ke rumah, ketemu orang tua, salaman mau minta maaf nih Mbak, tapi mau ngelihat muka orang tua aja tuh langsung nangis gitu. Iya, jadi kayak refleks ngeluh aja gitu ya. Padahal mau ngomong maaf tapi nggak bisa ya, nggak bisa karena sedih. Jadi apalagi kalau orang tua kita peluk kan, orang tua peluk kita salaman, pasti kayak sedih, pengen cepet-cepet ini nggak sih, kalau kalian sekolah ini pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet sukses buat gantiin peran orang tua. Iya gitu. Emang sih kalau setiap orang itu pasti gitu ya Fajri ya. Kalau apalagi Fajri nih, adik-adiknya masih sekolah pasti kan, keempatnya sekolah atau masih yang umur balita? Yang balita ada 2 Mbak. Umur berapa? Yang satu yang paling kecil itu sekitar umur 1 tahun lebih, dan yang kedua itu sekitar 2 tahun. Beda 1 tahun. Beda 1 tahun, jadi ya
masih kecil-kecil ya. Iya. Oke, kalau yang anak kedua ketiga? Kalau kemarin itu saya daftar sekolahnya barengan, Mbak. Oh, barengan, jadi masuk SMA semua? Iya, adik saya yang satu SD, yang perempuan satu SMP, dan saya satu SMK. Oke, jadi ada yang masuk SD, SMP, SMA barengannya. Iya, barengan. Oke, merasa kayak mana ya, tapi ya orang tua sih memang selalu mengusahakan yang terbaik lah buat anaknya kan. Azan guys, Mungkin bisa dikat itu, Mbak. bebuko. Kak Irfan kan. Aduh azan. Sampai mana tadi ngomong? Sampai peran penting orang tua. Oke. Oke, jadi peran orang tua itu memang penting ya, apalagi orang tua itu kan selalu mengusahakan yang terbaik buat kita, apalagi masa depan anaknya itu harus kamu kuliah deh, nanti mama bayarin, ayah bayarin. Tapi ada nggak sih misalnya kalian disuruh ini, padahal mereka mampu tuh, tapi kitanya yang kayak nggak usah lah, nanti ngebebanin orang tua. Pasti ada ya, apalagi kuliah itu kan mahal ya bayarinnya, per semester pun juga mahal. Terus ayo gimana nih, mau nggak kasih pesan-pesan buat orang tua mama? Iya gimana, atau mau kasih semangat untuk mama atau I love you kedua orang tua aku gitu? Kalau ngomong depan kamera sih agak ini sih, Malu ya? malu banget. Oh malu, jadi ngomong langsung, yuk kita panggil orang tuanya. Boleh. Oke, kayaknya kita udah dulu ya bincang-bincangnya. Sekarang Mbak Septi mau main games aja nih. Oke, aku nyari gamesnya dulu. Oke. Nah, kayaknya kita udah dulu ya berbincang-bincangnya, karena jangan kebanyakan ngomong, nanti haus kitanya ya. Betul sekali. Apalagi jam-jam ngantuk kali ini ya. Udah jam 3:30 sore nih, kita bakal main games dulu sebelum kita menutup podcast hari ini. Ini gamesnya pilih salah satu ya. Iya. Oke, dari si Adit dulu deh. Haus atau lapar? Lapar. Lapar. Iya. Jadi kalau puasa lebih susah nahan lapar gitu. Lebih susah nahan haus. Haus atau lapar? Lapar. Kira yang lebih enaknya, Oh. lebih enak nahan haus sama Oh, jadi lebih enak nahan apa nih? Haus atau lapar? lebih enak nahan lapar. Lapar. Kalau haus tuh memang enggak tahan yo. Iya. Iya. Gula-gula. Tidur atau main? Main. Main. Jadi Iya. bulan puasa lebih enak main. Ya lebih enak main. Tidur? Justru kalau tidur tuh ya Mbak, bikin suasana ataupun vibes Ramadan tuh nggak ada. Mm-mm. Iya. Kayak lebih lesu ya. Iya. Bangun tidur lesu, nambah haus, nambah Tiba-tiba lapar. udah buka puasa. Nggak ada ibadahnya ya. Iya. Kalau main ya bolehlah ibadah. Main tipis-tipis. Iya. Oke. Baca Al-Quran atau scroll HP? Baca Al-Quran. Iya, memang tadi sukanya tadarus ya. Iya. Teh anget atau es teh? ST lah. Es teh. Gak suka yang anget-anget. Kurang. Kurma atau gorengan? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau buka puasa itu apa dulu yang diambil? Kurma. Kurma, bukan risol. Seadanya sih Mbak, seadanya. Kalau ada kurma, seadanya- kurma ya, ya kalau kan. kurma didahulukan kurma. Mm-mm. Kalau nggak ada ya seadanya. Sebiji nggak apa-apa ya kali ya. Iya. Sekarang Fajri nih, Boleh. beli takjil atau bikin takjil? Bikin takjil. Bikin. Seneng masak berarti Fajri. Biasanya bikin takjil apa? Gorengan sih biasanya. Gorengan. Kolak bikin nggak? Kalau korak itu jarang, Mbak. Jarang. Terus buka bareng temen atau buka bareng keluarga? Buka bareng keluarga. Keluarga, karena lebih terasa vibes-nya ya. Iya. Lebih enak kan. Kalau temen, aduh pasti sibuk mau foto-foto. Nanti aja makannya.
THR atau parcel? THR. Apa sih singkatan THR? Tunjangan hari raya. Benar. Sholat duha atau sholat tahajud? Sholat tahajud, Mbak. Oke. Ini jawab bareng ya. Opor atau rendang? Rendang. Wih. Tapi kalau lebaran identik sama rendang ya. Iya. Pasti setiap rumah orang ada rendang. Opor juga ada sih sama ketupat ya. Tapi kalau untuk lebaran Idul Fitri lebih ke opor. Tapi kalau Idul Adha Rendang. rendang karena dagingnya banyak. Benar. Oke, lagi sirup marjan atau sirup ABC? Marjan. Marjan rasa apa? Rasa Melon? Melon. 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 Dikasih selasi, enak banget. Wah. Kasih batu es, susu nggak? Kasih susu nggak? Iya, kasih susu, kasih selasi, dikasih. Jadi aus kayak laju balik ini beli marjan. Oke. Baju baru atau pasangan baru? Baju baru. Karena nggak ada pasangan pasti. Ada nggak sih di persib kalian, aku mau pacaran atau pacaran itu gak baik? Nggak ada. Gak ada. Berarti nggak tertarik pacaran guys. Jadi Bapak Komster di rumah yang mau ngincer Adit nggak mau pacaran, dia mau langsung ta'aruf. Fajri juga ya. Sebenarnya mau pacaran tapi nanti. Nanti. Iya, nanti, Oke, iya. nunggu sukses nggak? Iya, betul. Itu kita langsung mencari yang benar-benar nggak sih, nggak pacaran Yang aja mau kan? serius, ya. Langsung diajak serius daripada pacaran dosa kan? Iya, betul. Bahagiain orang tua aja belum. Iya, Iya, asli benar. apalagi Mau bahagiain pacaran. boleh. Cuaks. Ih, cuaks. Oke, kalau apa sih? Kalau kita ada pacar pasti kan rewel ya, Iya, rebel. nggak ngabarin, nggak ini kemana aja mau ngabarin terus ya nggak, apalagi masih sekolah, pikirin PR, mikirin ujian, ya. Oke, sebelum kita tutup Mbak Septi mau minta kalian kasih motivasi dulu nih buat Gen Z di rumah. Semangatnya apa nih untuk hari ini? Semangat puasa atau semangat belajar untuk mengejar cita-cita? Mungkin dari Fajri dulu. Dari saya Selalu Fajri duluan ya. Emang Adit ini ya. Oke, Fajri silakan. dari saya, kalau kamu ditinggalin atau diputusin pacar, jangan bersedih. Aduh. Di bulan Ramadan ini tentunya kita nggak boleh berpacaran. Boleh sih boleh, tapi Boleh apa enggak nih? pahala Berkurang. bukan berkurang, Apa? sia-sia nggak dapat Iya, pahala. apalagi chattingan pakai love sayang nih. Dan lantas apa yang dilakukan laki-laki setelah diputusin pacarannya? Tentu saja sedih. Seharusnya kita jangan bersedih, karena sedih itu tidak setiap hari, setiap waktu kita menangisin dia. Fajri, Yang melainkan ini- hanya rindu yang selalu ada. quest dari Fajri Teguh. Oleh karena itu, marilah kita beribadah, sholat, bersujud kepada Allah, dan kita tanamkan rasa rindu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apalagi di bulan puasa, bulan Ramadan ya enggak? Ini sudah masuk malam Lailatul Qadar enggak sih? Belum, Mbak. Belum ya? Iya. Oh. Sekitar tanggal 29. Hamin 10 Ramadan enggak sih? Iya, 10 Hamin terakhir 10. Ramadan kali ini. Hari ganjil di 10 Hamin 10 Lebaran. Oke. Yang Oke, 21, sekarang 23, 25, Oh, 27, iya. 29. apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam diturunkannya Al-Quran. Jadi kita tuh memperbanyak apa nih? Mengaji, sholat enggak? Kalau kita itu dianjurkan untuk beriktikaf atau berdiam diri di masjid selama 10 hari. Jadi enggak balik-balik ke rumah. Ya, kalau pulang bertemu istri pun itu batal, Mbak, sebenarnya. Oh, Jadi yang kita lakukan di masjid itu bukan hanya berdiam diri saja, melainkan kita melakukan sholat sunnah. jadi fokus ibadah berarti di Iya, masjid ngaji itu. aja. Iya. Jadi emang nggak pulang atau pulang? Pulang. Kalau sebenarnya enggak. Selama 10 hari. Iya. Makannya Bertemu istri pun batal kita. kalau makan dianterin, boleh. Boleh. Kalau kita Tapi ketemu istri. batal. Kalau kami yang belum punya istri nggak apa-apa. Oh, emang mau nggak mandi? Mandi di masjid. Cuma di masjid, Mbak. Oh, jadi kayak apa ya itu namanya? Nginep di masjid. Meditasi. Apa sih kayak orang-orang yang nginep-nginep tuh? Musafir. Mengungsi. Musafir. Enggak, kalau musafir itu Beda ya? Beda, Mbak. Oke. Kalau Fajri ini Adit, Adit. apa motivasinya nih? Kalau dari Adit tuh mungkin singkat tapi agak
Ngeno. Singkat tapi ngeno. Kalau bagi adik itu terwujud atau tidak terwujud, tetaplah bersujud. Wow. Ya pastinya. Masya Allah. Ini sholat terus enggak selama 5 waktu? Alhamdulillah. Wallahu alam. Alhamdulillah. Lebih seneng duha atau tahajud sih Ten? Tahajud terus ya. Tahajud. Kalau Jadi kalau sudah tahajud enggak tidur lagi, langsung sahur enggak? Nunggu Iya, sahur. langsung sahur, Mbak. Mhm. Karena yang paling susah itu sholat tahajud, Mbak. Mm-mm, Iya. karena kan itu kita tuh harus tidur dulu kan ya, Iya, nggak sengaja harus. bangun sholat, bukannya memang disengaja nunggu jam 2. bukan, Enggak kan? harus tidur dulu. Mbak bangun kok tapi nggak sholat. Takut. Kalau Adit duha atau tahajud? Kalau adik tahajud. Tahajud. Lebih Duha suka- lebih suka sering tahajud. sholat nggak? Kalau duha, Tapi kalau- sekolah jarang sih. Jarang ya. Tapi kalau kayak orang memang lagi pusing pasti duha. Enggak sih? Kalau orang kayak lagi pengen sesuatu pasti ingetnya sholat. Iya, Iya. justru kalau apalagi kalau lagi banyak masalah, kebanyakan orang itu ngambilnya sholat tahajud, Mbak. Soalnya Iya biar kayak ya, tenang kali curhat, ya. iya. Lebih Lebih curhat. dekat kepada Allah, Mbak. Tapi ngeri juga. Banyak film-film makmum. Nah, itulah salahnya orang-orang bikin film kayak gitu. Iya, Bukannya seharusnya buat orang Mendidik. iya, iya, malah seharusnya jangan bikin sholat. dibikin film itu. Iya. Takut loh, serius. Kayak ada sudah amin kan? Ada amin lagi di belakang. Tapi kayaknya ada nggak sih yang ngalem kayak gitu? Ada aja ya kalau apa sih? Gangguan tahajud itu ada nggak sih menurut kalian? Tentu ada, Mbak. Ada. Salah satunya faktor mengantuk. Kalau hal-hal gaib ada nggak? Kalau waktu tahajud tuh lebih ke rasa gelisah, Mbak. Kayak diganggu dak sih Iya, dia tuh yang kayak ngebuat kita takut salat. tuh, yang ngebuat kita ngerasa gelisah tuh ya karena kita sendiri. Kita ngerasa kayak misalnya kita ngerasain di belakang aku ada siapa ya? Gitu. Itu karena pikiran kita sendiri kan? Iya, yang Kayaknya ada mengganggu. yang padahal nggak ada. Jadi Padahal kita nggak ada. takut karena pikiran kita sendiri. Justru Memang Adit pernah dijelaskan waktu tahajud tuh kita diperhatikan oleh ribuan malaikat. iya Jadi, memang apalagi kan memang malam kan ya waktunya. Pasti yang ganggu-ganggu tuh tapi masih kalah juga sama sholat kita. Iya. Kalau kita husuk, tapi kalau nggak husuk ya udah berlari dah. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya kita berbincang sore hari ini. Kita bakal lanjut di podcast episode selanjutnya dengan narasumber yang lain lagi. Oke, kami akhiri. Saya Mbak Septi dan saya Adit. Saya Fadri. oke, kami akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye guys, see See you. you. See you.